Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan eksekusi dan monitoring proyek penyelenggaraan MTQ seprovinsi. Sebuah proyek yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan MTQ berjalan profesional, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan baik. Presentasi ini berangkat dari pembelajaran kasus MTQ Aceh sebelumnya, di mana banyak tantangan muncul akibat kick-off yang kurang matang, tracking deliverable yang lemah, serta laporan status yang tidak terstandarisasi. Berangkat dari masalah tersebut, kami menyusun model eksekusi dan monitoring yang lebih sistematis, terukur, dan sesuai standar manajemen proyek. Harapan kami, presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proyek MTQ dikelola mulai dari persiapan hingga laporan akhir, serta dapat menjadi contoh perbaikan eksekusi manajemen event di tingkat daerah lainnya. Baik, slide pertama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan 3 tujuan utama dari proyek penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi. Yang pertama ada sukses dan tepat waktu. Tujuan pertama adalah memastikan penyelenggaraan MTQ berjalan sukses, tertib, dan tepat waktu. Semua aktivitas harus mengikuti timeline agar risiko keterlambatan bisa diminimalkan. Yang kedua ada manajemen terstruktur. Tujuan kedua adalah menciptakan manajemen yang terstruktur, mulai dari alur komunikasi, pembagian tugas tim, hingga pengelolaan vendor dengan struktur kerja yang jelas. Jadi kita bisa menghindari miskomunikasi. Yang ketiga ada dokumentasi lengkap. Tujuan ketiga adalah menghasilkan dokumentasi yang lengkap, baik dokumentasi visual maupun laporan kegiatan, sebagai referensi dan evaluasi untuk pelaksanaan MTQ berikutnya. Ke slide selanjutnya, di deliverable atau output apa saja yang harus kita hasilkan di sini. Yang pertama, proposal dan anggaran, lalu dilanjutkan dengan kontrak vendor, mulai dari panggung, sound system, hingga konsumsi dan dokumentasi. Selanjutnya ada raci matriks dan struktur panitia yang dipasangkan dengan SOP komunikasi dan template laporan. Ini supaya peran masing-masing jelas dan proses pelaporan seragam. Di baris ketiga ada rundown dan jadwal teknis. Dan itu terkait dengan venue siap pakai, artinya panggung, tenda, dan area lomba harus sudah siap digunakan. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan lengkap yang nantinya akan dikompilasi menjadi laporan harian dan laporan akhir proyek. Jadi proses hariannya kita tetap tercatat dan bisa ditinjau lagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai durasi proyek dan milestone utama. Total durasi persiapan dan pelaksanaan itu yaitu kurang lebih 60 hari. Hamin 60 yaitu pembentukan tim. Yang kedua, Hamin 45 ada anggaran dan proposal. Hamin 35 yaitu finalisasi vendor. Hamin 30 kick off meeting. Selanjutnya, Hamin 14 simulasi venue. Lalu H-7 progres 70%, H-3 gladi teknis, H-1 readiness check, dan pada hari H pelaksanaan MTQ. Dan yang terakhir H+-1 evaluasi akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tuh untuk struktur tim dan agenda kick-off meeting itu tentunya terdiri dari struktur tim inti. Yang pertama project director, project manager, koordinator acara, koordinator logistik dan venue, koordinator konsumsi, koordinator dokumentasi, koordinator keamanan dan kesehatan, dan liaison officer Pemprov. Untuk peserta kick-off-nya terdiri dari project director dan manajer, seluruh koordinator bidang, perwakilan vendor, LO pemerintah provinsi, dan communication officer. Nah, tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, menjelaskan struktur dan raci, mengkomunikasikan timeline dan SOP, menetapkan ekspektasi vendor, dan membuka komunikasi antar stakeholder. Selanjutnya adalah daftar deliverable dan metode tracking. Nah, proyek ini memiliki daftar
deliverable kunci dengan timeline ya dan penanggung jawab yang jelas. Nah, yang pertama tuh ada deliverable kunci proposal dan anggaran. Penanggung jawabnya adalah target waktunya adalah H-45. Yang kedua adalah kontrak vendor. Penanggung jawabnya adalah logistik. Tenggang waktunya adalah H-35. Yang ketiga, rasimetrik final. Penanggung jawabnya adalah project manager. Tenggang waktunya H-30. Empat, ada di sini SOP komunikasi, di mana penanggung jawabnya adalah eh, penanggung jawabnya adalah officer. Tenggang waktunya H-30. Berikutnya lagi ada rundown final. Penanggung jawabnya adalah koordinasi acara. Tenggang waktunya H-25. Progres saat ini adalah 95%. Berikutnya venue 80% siap. Penanggung jawabnya adalah logistik. Tenggang waktunya H-30. Progres saat ini adalah 65%. Berikutnya lagi adalah sistem dokumentasi. Penanggung jawabnya adalah dokumentasi. Tenggang waktunya adalah H-2. Progres saat ini 70%. Selanjutnya laporan harian. Penanggung jawabnya adalah semua koordinator. Di sini waktunya adalah harian. Progres saat ini adalah 85%. Dan yang kesembilan ada laporan akhir yang dimana ditanggung jawabnya oleh project manager yang dilaksanakan H+3. Progres saat ini tercatat belum saatnya. Nah, untuk metode tracking atau pelacakan yang digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas meliputi yang pertama checklist Google Sheet, Gantt chart, atau via Trello untuk melihat timeline dan dependensi. Yang ketiga ada Kanban board. Yang terakhir adalah daily stand-up meeting yang dilakukan setiap pukul 7.30. Nah, di sini PM atau Project Manager bertanggung jawab penuh untuk memperbaharui seluruh sistem tracking tersebut. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke status report minggu ketiga. Pada minggu ketiga, persiapan status proyek berada pada posisi 78% on track. Artinya mayoritas progres berjalan sesuai timeline. Tetapi ada beberapa bagian yang membutuhkan perhatian khusus. Baik, berikut pembaruan progres utama. Yang pertama ada panggung utama sudah mencapai 90%. Tinggal penyempurnaan lighting dan uji sound system. Kemudian yang kedua, rundown final hampir selesai. Saat ini sedang menunggu konfirmasi LO Pemprov untuk finalisasi waktu sesi tertentu. Kemudian yang ketiga, konsumsi sudah selesai tahap uji cita rasa. Menu sudah disetujui semua kategori, baik dari peserta, panitia, dan tamu VIP. Kemudian masuk ke attention point, atau area yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama ada dokumentasi masih terhambat karena kekurangan kabel HDMI dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, koordinator kesehatan beberapa kali terlambat mengumpulkan laporan, sehingga data harian tidak sepenuhnya lengkap. Jadi meskipun progres keseluruhan berada di kategori on track, tetap perlu penanganan cepat pada dua area tersebut untuk mencegah dampaknya meluas ke jadwal gladi teknis. Kemudian slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu resiko dan rencana periode berikutnya. Yang pertama isu risiko. Jadi beberapa isu utama muncul pada fase persiapan. Pertama, kekurangan kabel HDMI menghambat dokumentasi. Jadi ini membuat koneksi kamera tidak optimal. Solusi utamanya adalah penyewaan kabel darurat dan follow up ke vendor agar supply terpenuhi dengan cepat. Kemudian yang kedua, laporan dari koordinator kesehatan sering terlambat. Jadi masalah ini tuh berpengaruh pada pemantauan kondisi lapangan. Jadi untuk mengatasinya, kita menerapkan reminder otomatis dan peringatan langsung dari project manager agar disiplin pelaporan meningkat. Kemudian yang ketiga, progres pembangunan tenda berjalan lebih lambat dari timeline. Jadi ini berpotensi mempengaruhi kesiapan venue secara keseluruhan. Sebagai solusi, tim logistik menambah tenaga kerja serta membuat shift lembur malam untuk mengejar target.
Kemudian yang keempat, approval rundown final dari Pemprov berjalan lambat. Jadi hal ini tuh berpotensi mengganggu gladi teknis dan koordinasi untuk mengatasinya kita harus melakukan follow up resmi yang lebih intens agar keputusan segera turun. Kemudian kita masuk ke rencana periode berikutnya. Jadi untuk fase persiapan berikutnya, ada beberapa langkah utama yang udah direncanakan. Yang pertama, target venue harus mencapai 90% kesiapan pada H-5 agar masih ada buffer waktu untuk penyempurnaan. Kemudian instalasi lengkap kamera dan kabel dilakukan untuk memastikan sistem dokumentasi berfungsi optimal tanpa hambatan teknis. Selanjutnya dilakukan technical meeting seluruh panitia sehingga seluruh koordinator paham alur teknis dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu kita memastikan laporan vendor pada H-7 dan H-3 terkumpul tepat waktu karena data itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Kita juga menantikan approval final dari pihak Pemprov sebagai bentuk pengesahan resmi. Terakhir, dilakukan latihan lighting dan penataan panggung agar pencahayaan, tampilan visual, dan area tampil benar-benar sesuai standar profesional. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai Key Performance Indicator, KPI proyek. Jadi kita memiliki KPI jelas untuk mengukur keberhasilan proyek. Yang pertama adalah ketepatan waktu minimal 95% untuk setiap milestone. Jadi ini memastikan tidak ada keterlambatan yang signifikan. Kemudian kepatuhan penyampaian laporan harian sebelum pukul 6 dengan target 100% agar informasi lapangan selalu update. Kemudian kepuasan peserta minimal 85% dari survei akhir dan kepuasan vendor minimal 90% agar kedua pihak merasa puas terhadap profesionalitas pelaksanaan. Kemudian target zero major incident, artinya tidak ada kejadian besar yang mengganggu acara. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan dokumentasi minimal 95%, file lengkap dan tersusun